Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman pertama pada Iqra 6. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini di halaman pertama pada Iqra 6 adalah kita berbicara tentang hukum atau cara membaca huruf nun sukun, kemudian harokat an, in, dan un, yaitu huruf yang memiliki harokat an, harokat in, dan un bertemu dengan huruf waw, maka cara bacanya adalah masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan dua harokat. Jadi sekali lagi saya sampaikan, cara membaca huruf nun sukun bertemu dengan huruf waw, kemudian huruf berharokat an, in, dan un bertemu dengan huruf waw adalah dengan masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan dua harokat. Seperti apa cara membacanya? Mari kita lihat contoh yang ada di bawah ini ya. Baik, kita mulai dengan contoh pertama. Yang pertama adalah nun sukun bertemu dengan huruf waw bertasdid, maka ditahan dengan dengung, ditekan, ditahan dua harokat. Nah, contohnya ini min wahidin. Nun sukun bertemu dengan waw, maka dibaca min wahidin, min wahidin. Atau kalau berhenti, min wahid, min wahid. Jadi nun sukun bertemu waw, ditahan dan ditekan, didengungkan dua harokat ya. Min wahid ya, jadi nun sukun bertemu waw, kemudian di depan huruf waw terdapat alif ya, maka dipanjangkan dua harokat. Kemudian huruf nun sukun lagi bertemu dengan waw, awalidih ya, kalau dilanjutkan ya atau dibaca sempurna awalidihi ya, awalidihi. Kalau dihentikan di sini atau dimatikan di ujung, maka kita baca awalidih ya. Jadi nun sukun bertemu dengan waw, maka ditekan, ditahan dua harokat dengan dengung ya, awalidih ya, seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh yang lain. Habban wa nabata. Nah, perhatikan harokat tanwin. Nah, ini ya, tanwin. Contohnya harokat tanwin yang ini ya. Seperti apa? Bertemu dengan huruf waw bertasdid, maka cara bacanya ditekan dan ditahan dua harokat ya. Contohnya habban, habbau. Jadi ya, ditahan, ditekan, didengungkan dua harokat ya. Habbau wa nabata ya, jadi setelah ditahan dan ditekan pada huruf ba, lalu bertemu dengan huruf ya, tanwinnya ini bertemu dengan waw tasdid, maka ditahan, ditekan dua harokat dan didengungkan. Habbau wa nabata, habban wa nabata ya, jadi ba dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif ya. Huruf tan yang di ujung, karena dia berhenti di sini, maka berubah menjadi ta ya, berubah menjadi fathah dan dihilangkan tannya. Nabata dan dipanjangkan dua harokat ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Tanwin bertemu ya, ini perhatikan ya, tanda tanwin yang ini ya. Tanda tanwin an bertemu dengan waw lagi, waw tasdid. Bagaimana cara bacanya? Mari kita lihat. Sirajan wahhaja.
Perhatikan huruf ro dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Ini ya. Sirajan wahaja. Ya, huruf H ya, perhatikan ditahan dan ditekan karena di sini ada tanda tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ya, kemudian huruf ja yang di ujung ini harokat an ya, dibaca jan, tapi karena kita berhenti di sini maka berubah jadi fathah atau menjadi a. Sirajan wahaja. Jadi bukan lagi wahajan tapi wahaja karena kita berhenti di sini ya. Sirajan wahaja. Baik, seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Zajratan wahidah. Perhatikan huruf ja karena dia berharokat sukun maka dibaca pantul atau qalqalah. Ya, karena huruf ja yang berharokat sukun adalah huruf pantul atau huruf qalqalah. Zajrata. Nah, kemudian huruf tanwin, harokat an ya. Ini harokat an bertemu dengan waw bertasdid. Ya, maka dia ditahan dan ditekan ya. Didengungkan 2 harokat. Nah. Zajratan wahidah. Nah, kemudian huruf wa-nya dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Zajratan wahidah. Kemudian huruf ta marbutoh yang di ujung berharokat an atau berharokat ya tanwin yang ini ya, maka dia berubah menjadi ha sukun karena kita berhenti di sini ya. Zajratan wahidah. Nah, berhenti di sini maka kita jadikan dia ha sukun. Ya, kenapa bisa begitu? Karena seperti itulah kaidah di dalam membaca huruf ta marbutoh. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Rahmatan wa ilma. Nah, perhatikan. Huruf tanwin, ta marbutoh, tanwin bertemu dengan huruf waw berharokat tasdid. Nah, seperti apa? Ditahan, ditekan 2 harokat dan didengungkan ya. Rahmatan wa ilma. Rahmatan wa ilma. Kemudian huruf ma berharokat an karena dia berharokat an dan berada di ujung, maka dia berubah menjadi ma ya, bukan lagi man tapi ma, dan dipanjangkan 2 harokat. Rahmatan wa ilma. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Tanwin ya bertemu dengan huruf waw tasdid. Alifnya tidak dianggap di sini ya, karena ini bertemu dengan ini ya, tanwin bertemu dengan waw. Aduwwaw wa hazana. Nah, perhatikan aduwwaw, bukan lagi aduwwa'au, tidak ya, alifnya tidak dibaca ya, karena huruf ta marbutoh tanwin, huruf waw tanwin bertemu dengan wa, langsung melebur ke sini dan ditahan, ditekan 2 harokat lalu didengungkan. Contohnya tadi aduwwaw wa hazana ya, aduwwaw wa hazana ya, dan na di ujung dirubah dari tadinya nan ya menjadi na ya, karena berada di ujung ayat dan dipanjangkan 2 harokat. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Nah, perhatikan kaidah berikutnya. Ya, sebelum kita ke sini, ini ya, yang ini yang dipelajari hari ini. Kita lihat dulu di sini. Wa ilahukum, ya, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena ada alif kecil berdiri di atas ini ya. Ini adalah tanda bacaan panjang 2 harokat. Wa ilahukum. Nah, wa ilahukum. Kemudian ilahu. Nah, huruf la lagi dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif ya, alif kecil. Wa ilahukum ilahu. Nah, kemudian harokat un, tadi an, in dan un. Nah, ini harokat un ya, bertemu dengan huruf waw, maka dia ditahan 2 harokat, ditahan, ditekan, didengungkan sepanjang 2 harokat ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, setelah ditahan, ditekan, didengungkan 2 harokat,
lalu dipanjangkan lagi 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ilahu wahid, wahid, jadi harus dipanjangkan 2 harokat. Ya, jadi kemudian huruf da yang di ujung karena dia berhenti atau kita berhenti di sini, maka huruf unnya berubah menjadi huruf sukun ya. Da menjadi da sukun. Dan karena dia sukun maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, jadi qalqalah ya, wahid. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Huruf nun sukun bertemu dengan waw bertasdid. Nah, perhatikan lagi ya. Min waraihim hita. Nah, perhatikan. Nun sukun bertemu waw, maka ditahan dan ditekan, didengungkan 2 harokat. Min waraihim. Huruf ro dipanjangkan 5 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat. Yang ini ya, garis ini ya. Maka kita baca min waraihim. Kemudian huruf mim bertemu dengan huruf mim. Yang ini ya, 2 mim. Dan di sini ada tanda tasdid. Maka mim dan mim ini bertemu, maka ditahan dan ditekan 2 harokat ya. Waraihim. Jadi ihim. Jadi ditahan ditekan. Ihim muhit. Kemudian huruf hi, karena kita akan berhenti ya, maka kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya. Kenapa? Karena huruf hi di depannya terdapat ya sukun atau ya mati sebelum kita berhenti atau sebelum di huruf pemberhentian yang ini ya. Dan huruf to, karena kita berhenti di sini, maka huruf to-nya kita sukunkan dan kita pantulkan atau kita qalqalahkan, karena huruf to yang berharokat sukun cara bacanya adalah dipantulkan. Min waraihim muhita. Muhita. Jadi harus dipantulkan ya. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Ahsanu athathan wariya. Perhatikan ahsanu ya. Kemudian atha, huruf tha dipanjangkan 2 harokat yang ini karena di depannya terdapat alif. Kemudian tanwin ya, harokat tanwin an bertemu dengan waw lagi, maka dibaca, ditahan, ditekan 2 harokat lalu didengungkan 2 harokat ya. Ahsanu athathaw, athathaw wariya, wariya. Kemudian huruf ya yang di ujung dipanjangkan 2 harokat dan berubah menjadi ya ya, bukan wariyan tapi wariya ya. Athathaw wariya. Baik, kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Kana fahishatan wa maqta. Perhatikan, kana, huruf ka dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Kana, kana. Kemudian huruf fa dipanjangkan 2 harokat ya, huruf fa, karena di depannya terdapat alif. Kana fahishatan. Huruf ta ya, ta marbutoh yang ini berharokat tanwin lagi bertemu dengan huruf waw ya. Jadi tanwin bertemu waw, perhatikan. Maka ditahan, ditekan, didengungkan 2 harokat. Kana fahishatan wa maqta. Kemudian huruf qaf, karena dia berharokat sukun yang ini ya, berharokat mati, maka dipantulkan. Karena dia berharokat sukun adalah berharokat pantul ya, maka harus dipantulkan. Wa maqta. Kemudian huruf tan yang di ujung berubah menjadi ta ya, dan dipanjangkan 2 harokat karena kita berhenti di sini. Baik, kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Illa hamiman wa ghassaqa. Perhatikan, illa setelah ditahan dan ditekan pada huruf la ya. Ini karena ada tanda tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Illa. Kemudian hamima ya, hamimi dipanjangkan 2 harokat huruf mi yang ini karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati ya. Perhatikan ini ya, ya sukun atau ya mati.
illa hamima. Kemudian lagi perhatikan tanwin ya, bertemu dengan waw tasdid, maka ditahan, ditekan 2 harokat dan didengungkan. Illa hamiman wa ghassaqa. Ya, huruf sa perhatikan setelah ditahan, ditekan 2 harokat lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ya, ada tasdid dan ada alif ya. Illa hamiman wa ghassaqa. Huruf qa dipanjangkan 2 harokat dan dirubah dari qon menjadi qa ya, karena kita berhenti di ujung ini ya, maka dia berubah menjadi qa, bukan lagi qon ya, lalu dipanjangkan 2 harokat. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, perhatikan lagi tanwin ya, harokat bertemu dengan waw bertasdid ya. Kita lihat dulu sebelumnya. Wal akhiratu ya, yang alif ya, ini ya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Huruf kha diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Wal akhiratu khairu ya, kemudian tanwin harokat bertemu dengan waw bertasdid ya, maka harus ditahan 2 harokat, ditekan dan didengungkan 2 harokat ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Huruf ba karena dia berharokat sukun atau berharokat mati, maka dipantulkan ya bacaannya wa abqa. Huruf qa dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Buhtanan wa ithman mubina. Perhatikan buhta, huruf ta dipanjangkan 2 harokat ya, ada alif di depannya. Buhtanau, tanwin ya, huruf harokat tanwin bertemu dengan waw bertasdid, maka ditahan 2 harokat, ditekan ya, lalu didengungkan. Buhtanau wa ithmam. Huruf man harokat bertemu dengan huruf mim berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan, didengungkan 2 harokat. Wa ithmam mubina. Huruf bi dipanjangkan 2 harokat ya, mubina, karena di depannya terdapat ya sukun, dan huruf na dipanjangkan 2 harokat dan berubah menjadi na ya, bukan lagi nan tapi na ya. Buhtanan wa ithman mubina. Ya, ini huruf ma ya, ini huruf ma, ini huruf ma. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Nun sukun bertemu dengan waw bertasdid, maka ditahan, ditekan 2 harokat dan didengungkan ya. Min waliyyin wala nasir. Ya, jadi ada double di sini. Pertama nun sukun bertemu waw, kemudian harokat tanwin bertemu dengan waw lagi. Jadi ditahan, ditekan, didengungkan 2 kali ya, di sini dan di sini ya. Min waliyyin ya, ditahan kemudian ditekan dulu di sini ya. Waliyyin, min waliyyin wala nasir. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wala nasir. Kemudian huruf si dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya, karena di depannya ada huruf ya sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Dan huruf o yang di ujung disukunkan atau dimatikan ya, menghilang rinnya ya. Min waliyyin wala nasir. Oke, seperti itu ya, tinggal dilihat, dan kalau masih belum difahami tinggal diulang ya dari awal lagi agar sahabat di rumah bisa memahami lebih baik lagi ya.
Karena ketika kita kurang paham, maka ada baiknya kita mengulang pelajaran terus menerus sehingga kemudian kita bisa menguasainya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, maka silakan layangkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan memberikan kemudahan serta kelancaran untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Akhirul kalam kami ucapkan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.